Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, senang menyapa pada saat ini bersama dengan saya Pastor Dr. Hanas THD dalam program Rem Ministry. Kembali kita akan merenungkan firman Allah yang menyejukkan, membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kompas.com menyatakan bahwa kekhawatiran tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga fisik. Berada dalam situasi khawatir atau cemas tentu berpengaruh pada pikiran, hormon, dan juga mungkin metabolisme. Itu sebabnya dampak dari kekhawatiran atau kecemasan ini mengakibatkan setidaknya 5 hal. Yang pertama adalah menghancurkan sistem saraf, di mana perasaan khawatir berdampak pada kadar gula darah. Inilah yang berefek negatif pada sistem saraf manusia. Yang kedua, nyeri otot menjadi penyebab sakit punggung, sakit kepala, dan lainnya. Yang ketiga, buruk pada kesehatan jantung yang menyebabkan pembengkakan pada pembuluh darah. Yang keempat, munculnya komplikasi penyakit. Komplikasi seperti diabetes, resiko stroke, masalah ginjal, dan sebagainya. Yang kelima, masalah pencernaan. Terlalu banyak usaha atau kiat yang ditawarkan untuk mengatasi kekhawatiran, namun hasilnya mengecewakan karena kekhawatiran tetap menjadi hantu yang selalu membayangi hidup. Dibutuhkan solusi hebat untuk mengalahkan kekhawatiran. Umat Allah yang diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah kiat hebat mengalahkan kekhawatiran. Khawatir adalah gelisah, cemas secara berlebihan, dengan tidak percaya pada Allah atau meragukan pertolongan Allah terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Hebat sendiri artinya adalah terlampaui, amat sangat atau dahsyat. Jadi kiat hebat mengalahkan kekhawatiran adalah cara yang tidak biasa, cara yang melampaui atau cara dahsyat untuk menangani kegelisahan, kecemasan yang berlebihan sehubungan dengan ketidakpercayaan atau meragukan pertolongan Allah. Teks khotbah yang akan kita gunakan sebagai teks utama pada saat ini adalah dari Matius 6 ayat 24 sampai dengan 34. Yang dibagi dalam 2 seri khotbah. Saat ini adalah merupakan bagian pertama yang diambil dari Matius 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Nah, firman Tuhan menyatakan demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Menarik sekali. Matius dalam ilham Roh Kudus ingin menjelaskan kepada kita saat ini ada 2 kiat hebat mengalahkan kekhawatiran. Berdasarkan Matius 6 ayat 24 sampai dengan 25,
Yang pertama adalah mengerti pengabdian hidup yang benar. Jadi kalau seseorang ingin mengalahkan kekhawatiran di dalam hidupnya, maka dia harus mulai dengan yang namanya mengerti pengabdian hidup yang benar. Menarik sekali, karena Matius pasal yang ke-6 ayat 24 berkata demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kata Mamon muncul dalam Alkitab hanya dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 9, ayat 11 dan 13. Istilah Mamon merupakan transliterasi dari kata Aram Mamona. Tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Istilah Mamon baik dalam bahasa Inggris modern maupun dalam bahasa Indonesia mempunyai arti merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar, keserakahan yang menguasai seseorang sehingga menggantikan pelayanan atau pengabdian kepada Allah. Kristus menggunakan istilah Mamon untuk menjelaskan adanya keinginan yang tamak yang menuntut seluruh hati manusia, dan dengan demikian mengasingkan orang itu dari Allah. Mamon yang tidak jujur dijelaskan dalam Lukas 16 ayat 9 berarti keuntungan dengan jalan tidak jujur atau keuntungan yang dicari dengan motif-motif yang egois. Umat Allah yang diberkati Tuhan, mengabdi kepada Mamon dimaknai dalam dua hal. Pertama, mengabdi kepada uang yang berarti menilai uang begitu tinggi. Artinya, menaruh kepercayaan dan iman kepada uang, atau memandang uang sebagai sumber jaminan dan kebahagiaan, atau menjadikan uang sebagai harapan masa depan, dan akhirnya menginginkan uang lebih daripada kebenaran dan kerajaan Allah. Jadi mengabdi kepada Mamon itu dimaknain sebagai mengabdi kepada uang yang menilai atau dianggap lebih tinggi dari segala sesuatunya. Yang kedua, makna mengabdi kepada Mamon adalah mengumpulkan kekayaan begitu rupa hingga menguasai pikiran dan kehidupan yang menjadikan perintah Allah tidak lagi menjadi yang utama, yakni mengabdi kepada Allah. Artinya, dengan seseorang mengabdikan diri kepada Mamon, maka dipastikan orang tersebut tidak dapat mengabdi kepada Allah. Perhatikan cerita berikut. Kita sepakat bahwa asisten rumah tangga yang baik itu bekerja hanya di satu majikan atau bos. Suatu ketika saya pelayanan di Hong Kong, jemaat yang saya layani, waktu itu saya khotbah didampingi istri, adalah para TKW. Dalam pelayanan tersebut, setelah saya menyampaikan firman Tuhan, saya berbincang-bincang. Rata-rata kalau saya tanya, jawabannya sama, kira-kira seperti ini. Para TKW itu menyatakan bahwa hidupnya diberikan untuk bekerja. Caranya adalah tinggal bersama atau melayani majikan dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Selalu ada upaya dari TKW ini untuk menyenangkan majikan sebagaimana patutnya. Dan tidak ada seorang pun TKW yang bisa memiliki majikan lebih dari satu. Sebab seorang TKW harus fokus melayani hanya pada satu majikan.
Dengan demikian, setiap TKW, tenaga kerja wanita, akan mendapat upah dari majikannya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, adalah mustahil seseorang dapat mengabdi kepada dua Tuhan, yakni kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon yang personifikasikan atau disamakan dengan kekayaan tidak dikecam Yesus. Namun ketika seseorang terikat atau mengabdi kepada Mamon, itu yang dikecam oleh Yesus. Itu artinya kekayaan atau uang harus dikuasai atau dijadikan abdi atau tunduk atau melayani umat Allah, bukan menguasai yang menggeser ketuhanan Yesus Kristus di dalam hidup seseorang. Mengabdikan hidup yang benar hanya kepada Allah, bukan kepada ketamakan atau keserakahan yang menggantikan pengabdian atau pelayanan kita kepada Allah. Menarik sekali, Amsal 3 ayat yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pikiran kita tidak boleh menjadi dominan untuk mengendalikan sehingga pimpinan dan pertolongan Tuhan diragukan atau disangsikan. Mintalah pimpinan atau pertolongan Tuhan untuk menuntun dan memberkati pergumulan hidup kita. Baik itu terkait dengan pekerjaan, pelayanan, jodoh, keluarga, maka pasti diberkati Tuhan. Umat Allah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bahwa kiat hebat mengalahkan kekhawatiran. Menurut Matius 6 ayat 24 sampai dengan 25 dimulai dengan mengerti pengabdian hidup yang benar. Hanya kepada Allah, tidak boleh kepada Mamon. Maka yang kedua yang tidak kalah pentingnya juga yang harus diperhatikan adalah mengerti prioritas hidup yang benar. Ayat 25 menyatakan demikian dari Matius pasal yang ke-6. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Istilah janganlah khawatir bukan merupakan larangan untuk mengantisipasi masa depan dan membuat rencana. Hal ini paralel dengan apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 5 ayat 8 dan Amsal 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan, ini menunjukkan apa? Antisipasi atau perencanaan. Sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Kemudian Amsal 6 ayat 6 berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 7, biarlah tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat 8, ia menyediakan. Ini bermakna apa? Antisipasi atau perencanaan. Rotinya di musim panas dan mengumpulkan. Ini juga bicara tentang antisipasi atau perencanaan. Makanannya pada waktu panen. Bahkan Amsal 30 ayat 25 memperkuat. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan. Ini bicara tentang apa? Antisipasi atau perencanaan. Makanannya di musim panas. Umat Allah ini berkati Tuhan. Istilah jangan khawatir bukan larangan untuk mengantisipasi masa depan dan membuat
rencana, melainkan peringatan bagi orang yang kurang percaya akan pemeliharaan Allah dan kasih Allah yang sangat nyata bagi kita. Allah berjanji kepada semua anaknya, termasuk di masa pandemik COVID-19 ini. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada ketidakpastian, namun Allah berjanji untuk tetap menyediakan makanan, pakaian, dan segala keperluan pokok. Kita tidak perlu khawatir bahwa segala sesuatunya akan Tuhan tolong. Ia akan mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita karena Dia adalah Allah, Bapa yang mengasihi bagi semua orang yang berserah kepadanya. Tetapi menjadi permasalahan di dalam kehidupan ini, kita tidak mengerti yang namanya prioritas hidup. Khawatir membuat kita lupa prioritas atau kita kehilangan fokus dari hidup kita. Bisa tetap hidup adalah lebih penting dari makanan yang mewah. Dan badan yang sehat jauh lebih penting daripada pakaian yang mewah. Khawatir membuat kita mengutamakan aksesori, bukan esensi kehidupan. Khawatir sering membuat manusia berfokus pada kini dan di sini. Kita lupa bahwa kehidupan punya nilai kekal yang harus diberi perhatian, bukan menggeser kepentingan sementara di dunia. Di awal pandemik COVID-19, ada banyak video yang bertebaran atau tersebar di mana-mana. Ibu-ibu berdandan begitu cantik dengan tas yang mahal, kemudian ditanya mau kemana? Jawabannya nyetrika pakaian. Bapak-bapak mengenakan jas lengkap dengan sangat elegan, ditanya mau kemana? Jawabnya panasin mobil. Itu terjadi karena ibu-ibu dan bapak-bapak di awal pandemi COVID-19 ini ketakutan. Tidak bisa kemana-mana, hanya tinggal di rumah. Video-video tersebut ingin menyadarkan kepada kita betapa pentingnya sebagai orang percaya untuk mengerti prioritas hidup yang benar. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita lupa bahwa kehidupan ini punya nilai yang kekal, yang kita harus utamakan melebihi yang lainnya. Prioritas hidup di awal pandemik COVID-19 ini adalah tidak terkena COVID-19. Sehingga untuk aman, umumnya orang wajib tinggal di rumah saja. Di new normal ini, kita pun juga harus tetap berhati-hati dan berjaga-jaga karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Ibrani 13 ayat 5 menyatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Teks tersebut ingin menjelaskan betapa pentingnya mencukupkan diri atau tidak menuntut lebih yang berpotensi menciptakan kecemasan. Bahkan kalau kita perhatikan 1 Timotius 6 ayat 8 menyatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Menarik sekali. Baik Ibrani 13 ayat 5 maupun 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 hendak memperkuat, meneguhkan kita untuk mencukupkan diri dengan makanan dan pakaian yang ada sebagai kebutuhan primer. Prioritas hidup yang benar adalah memenuhi kebutuhan primer, yakni tetap bisa hidup
dan bukan mempermasalahkan kemewahan makanan atau kemewahan pakaian. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita diajarkan untuk menangani kesulitan ekonomi yang paling utama adalah bisa memenuhi kebutuhan hidup primer, yakni ada yang dimakan dan ada yang dipakai. Makanan mahal dan pakaian mewah tidak begitu diminati di masa pandemi COVID-19 ini. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kiat hebat mengalahkan kekhawatiran berdasarkan Matius 6 ayat 24 sampai dengan ayat 25 dapat kita lakukan bila yang pertama, kita mengerti pengabdian hidup yang benar. Kita harus mengabdikan hidup hanya kepada Allah, bukan mamon. Bukan kekayaan yang membuat jadi serakah sehingga tidak bisa melayani Allah. Yang kedua, mengerti prioritas hidup yang benar. Kita harus mengutamakan kebutuhan primer, yakni hidup sehat dan berpakaian seadanya sebagaimana patutnya, bukan mengutamakan makanan mewah dan pakaian yang mahal. Haleluya! Anda pasti diberkati Tuhan. Immanuel. Amin.